Bima Yudho Saputro adalah seorang TikToker yang viral karena kontennya yang mengkritisi pemerintahan Lampung. Konten ini naik menjadi viral saat disambut dengan laporan dari seorang advokat di Lampung dan kedatangan beberapa APH yang mendatangi keluarga Bima di Lampung Timur. Semakin naik saat beberapa masyarakat mengunggah video jalanan Lampung yang rusak, dukungan dari para netizen, hingga tokoh-tokoh besar seperti Mahfud MD dan Hotman Paris ikut bersuara atas kasus ini. Di konten sebelumnya secara detail kami telah mengulas isi konten dari Bima tentang Lampung. Bima mungkin adalah pemuda Lampung pertama yang bernyanyi di medsos tentang kondisi buruk di kota Lampung dan suaranya terdengar hingga seluruh Nusantara. Dia mungkin dianggap sebagai pahlawan bagi beberapa warga Lampung. Tapi coba kita amati cuplikan singkat dari video Hotman Paris dan video unggahan Bima. Oke, Bima, DM saya kalau memang ada masalah. Jangan takut. Hidup hanya sekali. Nyali. Dia tuh, musuh-musuh gua tenang, gua senyum. Tapi gua lawan pelan-pelan. Jangan pernah mulai nyinyir. Kalau boleh, lawan semua dengan prestasi. Oke? Ayo. Cepat kumpul di Atlas. Kita dansa sampai tengah malam. Bengawan Solo, riwayatmu ini. Bengawan Solo, sebuah lagu indah karya Gesang yang bercerita tentang sebuah sungai panjang di kota Solo. Di eranya lagu ini pernah mengudara hingga mancanegara tanpa bantuan internet dan sosial media. Satu hal yang harus kita apresiasi adalah lagu ini menggelitik dunia untuk datang melihatnya. Sebuah prestasi yang luar biasa, yang mungkin datang dari perasaan cinta terhadap tanah kelahiran, yang tertuang indah dalam sebuah lagu. Apakah seorang maestro Gesang dibayar saat ia mempopulerkan Bengawan Solo hingga ke negeri seberang? Apakah saat itu Bengawan Solo nampak rapi dengan pinggiran sungai yang indah dan menawan? Apakah Gesang peduli sampai sejauh mana karyanya akan berimbas saat itu? Apakah ia menuntut royalti saat karyanya dinyanyikan ribuan orang sesudahnya? Apakah dia berharap mendapat atensi dari pemerintah daerah saat itu? Tentu tidak. Tapi Gesang mampu menyeret pandangan dunia untuk melihat Bengawan Solo karena keindahan karyanya. Dan kami yakin karyanya muncul karena perasaan cintanya yang sangat dalam untuk kota Solo. John F. Kennedy pernah berkata kepada rakyatnya, "Jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu." Bima sudah mengambil perannya dengan baik, dalam hal melempar umpan yang semoga saja bisa disambut dengan baik oleh pemerintah dan warga Lampung pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Tetapi Bima bukan satu-satunya orang atau warga Lampung yang pernah membuat gempar dengan memanfaatkan kekuatan media sosial. Pringsewu adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Pada tahun 2017, 100 musisi Pringsewu berkumpul membuat sebuah event yang memanfaatkan media sosial yang akhirnya banyak mengundang perhatian masyarakat Lampung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tanpa bantuan pemerintah yang berarti untuk terselenggaranya event ini tetap berjalan karena pengorbanan dan keinginan mulia dari setiap anggotanya. Hasil video pun diunggah mencapai 1 juta viewer dalam waktu yang sangat singkat. Sama seperti video viral Bima yang dilaporkan, pihak panitia Rockin Mop Pringsewu ini pun juga mendapat somasi dari salah satu label musik Indonesia karena menggunakan karyanya tanpa izin. Tapi perkara ini berakhir dengan damai karena pihak panitia mengatakan bahwa proyek ini sama sekali bukan proyek yang digunakan untuk komersial, tetapi semata-mata hanya untuk ikut berkontribusi mengenalkan Pringsewu di mata dunia, karena mereka mencintai tempat kelahirannya. Sumbangsi kita musisi Pringsewu dan teman-teman kreatif lainnya untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, karena kita musisi Pringsewu merasa belum pernah punya kontribusi apa-apa untuk bangsa ini. Dengan misi kita memberikan energi positif lewat musik, kemudian kita ingin memperkenalkan kota kecil kelahiran kita Pringsewu ke dunia.
dan mudah-mudahan itu semua bisa terwujud. Singkat cerita, konten ini diapresiasi oleh beberapa negara di dunia. Salah satu contohnya perkumpulan musisi Rusia mengajak para musisi Pringsewu untuk berkolaborasi bersama di negara mereka. Lalu di tahun yang sama mereka kembali membuat Pringsewu Rockin' Mop 2 yang melibatkan 2.200 musisi. Musisi tersebut tak hanya datang dari Lampung, tetapi beberapa datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Event kedua ini pemerintah Pringsewu mulai banyak terlibat dan membantu dalam banyak hal untuk terselenggaranya event ini. Bahkan salah satu tokoh Indonesia yang lahir dari Lampung, saat itu datang tanpa undangan untuk mengapresiasi event ini. Menariknya, ia tidak muncul dalam event dan tidak banyak orang tahu atas kehadirannya di kota Lampung. Saat itu beliau adalah salah satu tokoh penting di sebuah partai. Mungkin karena itu tokoh ini hanya sampai Lampung menemui panitia, memberikan bantuan tanpa syarat dan tanpa hadir dalam event tersebut. Ia nampak tulus dalam pilihan sikapnya. Ia datang sebagai anak yang mencintai kampung halamannya dan mengapresiasi keinginan mulia putra-putri Pringsewu saat itu, dan mungkin ia tidak mau mengotori event ini dengan kehadirannya, yang nantinya akan disalah-artikan beberapa pihak menjadi kepentingan partai yang saat itu sedang bergolak di kancah nasional. Coba kau kali lagi, kau akan temui ketakjuban dari negeri ini yang kan buatmu. Event ini sungguh berhasil menjadi bukti kerjasama apik dari pemerintah, warga sipil, dan para musisi di Pringsewu, Lampung. Semuanya bergerak mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya. Apakah Anda masih mencintai Lampung? Fakta berat yang harus kita terima saat ini adalah fakta bahwa bangsa ini adalah bangsa yang mulai berkembang dalam pembangunan. Tetapi apapun problemanya dalam perkembangan itu, kami yakin dan percaya, semuanya itu tidak akan mampu menutup fakta bahwa negeri Indonesia adalah negeri yang kaya.